Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana babana bil qur'anil azim, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana waghfir lana dhunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wabil khusus untuk jamaah Masjid Al-Huda yang hadir pada subuh kali ini mengikuti sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan dirosah atau taklim wa taklum ini. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita ini di bulan Sya'ban telah memasuki tanggal 26 ya. Puasa itu tinggal menghitung hari, entah itu hari Rabu atau hari Kamis. Lebarannya nanti antara hari Jumat dengan hari Sabtu ya. Tinggal ambil yang yakin saja. Tapi karena kemampuan kita, keilmuan kita ada keterbatasan, alangkah baiknya kita itu mengikuti apa yang menjadi isbatnya para ulama. Nanti pemerintah akan mengadakan sidang isbat, hasilnya ikuti saja. Apakah nanti puasa akan jatuh pada hari Rabu atau hari Kamis, atau puasa itu akan jatuh pada hari Jumat ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dicontohkan oleh para ulama selalu bermandangkan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab. Alhamdulillah telah lewat dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Wa barik lana fi rajaba, berkahkan pula di bulan wa barik lana fi sya'bana, berkahkan pula di bulan Sya'ban. Wa ballighna ramadhana, ya Allah sampaikan jamaah Masjid Al-Huda ini kepada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, sehat jasmani, amin, sehat rohani, sehat ekonomi, sehat istrinya, sehat suaminya, nambah istrinya. Nges diaraminan ku ibu di tukang, mudah-mudahan bertambah. Jadi mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya, suasananya hari ini, pagi hari ini sudah seperti bulan suci Ramadan. Seperti kita ini habis sahur. Ada yang sudah mulai tumpul ke bawah, karena biasanya kalau habis makan sahur, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah, kemudian mengikuti kultum, biasanya langsung tararungkul, tunduh, ngantuk, begitu. Nah ini suasana Ramadannya sudah ada, ya.
Tapi kali ini suasana Ramadannya masih terbatas karena selepas ini kita ini ada makanan yang sudah disediakan ya. Temanya juga lihat di slide itu, munggah manggih berkah. Munggahnya biasa ini orang Sunda mah orang Indonesia, wabil khusus untuk orang Santosa sok ngaranan kana hiji perkara begitu. Orang Indonesia paling pandai untuk memberikan nama. Tuh, menjelang Ramadan disebut dengan acara munggahan. Itu bahasa Sundanya. Atau bahasa lainnya ruahan. Bulan ruah. Selesai Ramadan ada istilah lagi, itu disebut dengan halal bihalal. Tuh. Orang Indonesia pandai membuat istilah. Datang ke Arab Saudi, di Arab Saudi itu ada satu tempat yang digunakan untuk transaksi jual beli, namanya pasar. Ada pasar. Pasarnya itu atapnya itu menggunakan seng. Orang Indonesia ngasih itu nama, disebut dengan pasar seng. Sekarang sudah tidak ada. Itu yang ngasih pasar seng itu, nama pasar seng istilahnya itu orang Indonesia. Ya orang Santosa di sini yang ngasih namanya itu. Jadi orang Indonesia ini pandai memberikan nama begitu. Nah, sekarang ini sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menyongsong memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bersama-sama bulan suci Ramadan dengan penuh bahagia, dengan penuh rasa kabungah, dengan penuh rasa senang hati. Saya tanya kepada bapak-bapak dan jamaah Masjid Al-Huda ini, bahagia enggak memasuki bulan suci Ramadan? Bahagia. Nah, sangirung itu sebelah kanan mah. Bahagia enggak memasuki bulan suci Ramadan? Bahagia. Senang enggak? Senang. Bunga hente? Kalau anak-anak ditanya, bunga enggak? Bunga, bahagia. Senang enggak? Senang. Nama kejeng senang segala memasuki bulan suci Ramadan. Ustaz, di bulan suci Ramadan masuk loba kolak. Bulan suci Ramadan masuk loba cenol. Bulan suci Ramadan mah kadang-kadang ka masjid sok aing ngirim bala-bala harareut keneh. Kira-kira luhur. Kalau bahagia itu gara-gara adanya cendol, ya. Kalau bahagia itu gara-gara adanya bala-bala, adanya kolak, adanya makanan takjil, rasanya di luar bulan suci Ramadan pun ada makanan-makanan seperti itu. Tapi kenapa ketika memasuki bulan suci Ramadan banjir cendol, banjir kolak, banjir kurma teh aya di mana-mana. Bahkan di masjid saja kadang-kadang tidak termakan itu kurma. Persaingannya eleh ku bala-bala. Nah, kita ini merasakan betapa bahagianya memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan dalam sebuah syair, Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, Ramadan usah pergi. Kita berada di bulan yang kita nanti-nantikan. Kita nanti akan memasuki bulan yang kita senangi, bulan yang kita merasakan kebahagiaan bagaimana ada di dalamnya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Seandainya umat-umatku itu mengetahui apa yang ada di bulan suci Ramadan, Allah di bulan Ramadan menurunkan rahmatnya, Allah di bulan Ramadan menurunkan ampunannya, Allah di bulan Ramadan menurunkan keberkahannya untuk setiap umat manusia, umat orang-orang yang beriman yang berpuasa. Luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah, mari kita sambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, sambut bulan suci Ramadan itu dengan hati yang bersih. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh keikhlasan,
karena kita akan menyantap berbagai hidangan-hidangan yang telah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kalau hati kita masih kotor, hati kita masih belum bersih, maka tidak mungkin kita dapat mencicipi hidangan-hidangan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu tathhirul qalbi, membersihkan hati kita sebelum masuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, tata keilmuan, tata ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Keutamaan puasa di bulan suci Ramadan, keutamaan qiyamul Ramadan, keutamaan kita bersedekah di bulan suci Ramadan, keutamaan kita beristighfar di bulan suci Ramadan, keutamaan kita berdoa di bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan suci Ramadan kita berdoa itu bukan hanya dengan sendiri kita berdoa, tapi menitipkan doa kepada orang-orang yang ada di luar kita. Titipkan doa kita di saat kita bersedekah kepada orang lain, kepada orang yang tidak mampu, yang kelihatannya hina di pandangan kita. Titipkan doanya yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh itu menitipkan doa. Reka ustaz dititipkan doa, mangga. Reka jamaah Masilah Huda dititipkan, mangga. Mau dititipkan ke tukang beca, ke satpam, silahkan doanya, mangga, silahkan. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 sejarah yang mencontohkan kepada kita bagaimana cara menitipkan doa. Kenapa harus menitipkan doa? Karena belum tentu doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan doa kita ini dikabulkannya, ditangguhkan oleh Allah, tapi berkat doa orang lainlah kita akan menjadi orang sukses. Lihat, yang pertama, kita mengenal sesosok Imam Syafi'i, seorang mujtahid yang kaliber keilmuannya luar biasa, yang mengarang ratusan kitab. Dia disebut dengan sesosok yang menjadi seorang mujtahid yang luar biasa. Ketika ada seseorang yang datang ke Imam Syafi'i, namanya Sauban, ada seseorang yang datang ke Imam Syafi'i. Wahai Syekh, engkau ini orang yang suci, engkau ini orang yang soleh, engkau ini orang yang mahir dalam ilmu agama. Sudah barang tentu karena engkau orang yang soleh, seorang syekh yang alim dalam ilmu agama, yang rajin beribadahnya, rajin sholat tahajudnya. Barangkali bisakah engkau mendoakanku? Aku ini sekarang menuju balangsaknya, menuju dalam keadaan seperti ini, tidak punya uang, tidak punya jabatan, tidak punya untuk bahan makan pokok, tidak ada semuanya, miskin. Datang ke Imam Syafi'i orang tersebut, minta didoakan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Lebih baik jangan datang kepadaku. Tuh, datang engkau kepada Sauban al-Ari. Saub itu artinya baju, al-Ari itu bajunya lusuh. Disuruh untuk menemui orang yang memakai baju yang lusuh, bajunya juga yang hina, bukan pakaian-pakaian seperti ini yang bermerek, yang branded, bukan. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan, tuh datangi orang ini, namanya Sauban al-Ari. Ternyata setelah ditemui itu orang, ternyata betul kucel, kumal, mungkin hina di pandangan kita. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau kau ingin dikabulkan doanya, titipkan doanya kepada orang itu. Titipkan doanya kepada Sauban al-Ari. Dia itu doanya mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah diperintahkan oleh Imam Syafi'i untuk minta doa kepada Sauban al-Ari, akan doanya itu dipanjatkan kepada Allah untuk dirinya. Akhirnya Sauban al-Ari mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan orang yang datang ke Imam Syafi'i itu, didoakan. Setelah didoakan, betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama besar yang pandai dalam ilmu agama, yang rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi manakala ada orang yang datang kepada dirinya untuk didoakan, ternyata Imam Syafi'i masih menyuruh kepada orang yang dipandang hina di tengah-tengah masyarakat itu, nama Sauban al-Ari. Tapi ketika Sauban al-Ari memanjatkan doa, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang sahabat yang namanya sahabat
Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Mustafa, ya Mujtaba. Engkau ini seorang utusan Allah. Sementara aku ini adalah hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilapan. Bisakah engkau wahai Rasulullah untuk memohonkan ampunan kepada Allah atas nama diriku ini, atas nama Umar bin Khattab ini?" Bayangkan Rasulullah kedatangan sahabat yang ngaku dirinya banyak berbuat dosa, seorang sahabat yang dijamin masuk surga tapi masih mengaku diri banyak dosa, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini banyak dosa, aku ini banyak kesalahan, banyak melakukan maksiat. Bisakah aku menitipkan istighfar agar aku mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala?" Engkau memohon kepada Allah. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, lebih baik engkau mendatangi yang namanya Uwais Al-Qarni." Kalau kita tahu siapa Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni ini sesosok manusia yang memiliki penyakit yang luar biasa yang namanya penyakit sopak. Penyakit kulit yang luar biasa, pika geuleheun. Jigana kalau datang ke Masjid Al-Huda moal aya nu ngadeukeutan. Kok mau anu minta doa mah enggak mungkin. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Sayyidina Umar, lebih baik engkau datang kepada yang namanya Uwais Al-Qarni. Begitu didatangi oleh Sayyidina Umar, ternyata Uwais Al-Qarni geuning kieu anu dititah ngadoa teh. Geuning di kieu anu kaayaan untuk memohonkan ampunan kepada Allah itu. Ternyata manusia biasa, manusia yang dianggap hina mungkin di tengah-tengah masyarakat. Tapi kata Sayyidina Umar, karena ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Uwais Al-Qarni, aku sudah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar taubatku ini diterima oleh Allah, aku titipkan kepada Rasulullah. Agar istighfarku ini diterima oleh Allah, dititipkan kepada Rasulullah." Tapi kata Rasulullah, Rasulullah mempercayakan kepadamu wahai Uwais Al-Qarni. Akhirnya apa? Uwais Al-Qarni itu bermunajat, beristighfar kepada Allah untuk memohonkan ampunan atas nama Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab diampuni segala dosa dan kesalahannya, dicaplah sebagai ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dititipkan. Walaupun Rasulullah itu kalau berdoanya mustajab. Apalagi Rasulullah itu sekali mau ya Allah langsung turun. Apapun yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi. Tapi ketika Sayyidina Umar memohon untuk dimohonkan istighfar kepada Allah, pintu taubat dibukakan pintu taubat oleh Allah, ternyata menyuruh kepada yang namanya Uwais Al-Qarni. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam sebuah sejarah dijelaskan, ada yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika terjadi pacaklik yang luar biasa yang diakibatkan dari kemarau yang berkepanjangan, Nabi Musa melakukan sholat istisqa di lapangan dengan masyarakat, semuanya sholat istisqa. Nah, ini sejarah sholat istisqa itu terjadi di zaman Nabi Musa ini. Sholat istisqa dengan seluruh masyarakat yang ada di tempat itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel sudah ngerceak. Musa, kalau bisa mah engkau ini berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan, agar tidak terjadi pacaklik yang berkepanjangan. Berdoa, memohon kepada Musa, karena tahu kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Bani Israel, kalau sudah mengalami pacaklik kakarek datang. Tapi kalau sudah mendapatkan kenikmatan, balik deui, mengingkari, wah ini bukan karena doa Nabi Musa. Ini bukan karena doa Nabi Musa, ini Allah yang sayang kepada Tuhan yang sayang kepada kami. Begitu kalau orang Yahudi. Kalau sudah dikasih, bukan berterima kasih, tetapi kalau sudah dikasih, dia menganggap bahwa anugerah yang datang itu bukan doa Nabi Musa, tapi ini adalah anugerah dari Tuhan untuk kami. Ini anugerah dari Tuhan kami. Itu orang-orang Yahudi itu. Tidak mau berterima kasih kepada orang yang lain yang telah membantunya. Makanya percuma ya, percuma. Kalau seandainya hari ini
menyumbang 17 triliun. Gajah Mada Anggal akan digempur. Begitu. Pemerintah kita mengikuti masuk kepada kelompok tertentu dan ikut nyumbang untuk perdamaian, katanya 17 triliun. Dan orang Yahudi mah tetap akan benci kepada umat Islam. Sudah diajarkan dari sananya membenci kepada Allah. Jangankan membenci kepada Rasulullah, membencinya langsung kepada Allah, mewah kepada Allah dia ajarkan. Makanya melihat umat Islam itu tetap tidak akan ridho. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita semua sebelum kita ini tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh mereka. Nah, ketika orang-orang Yahudi kaum Bani Israel ini mengalami pacaklik yang berkepanjangan karena kemarau yang begitu lama sekali, akhirnya datang kepada Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Allah, berdoa engkau kepada Allah, karena doa engkau ini mustajab. Apa kata Nabi Musa? Rek ngadoa kumaha, kan kamari geus kumpul di lapangan salat istisqa, geuning hujan lagi teu turun-turun. Itu kata Nabi Musa. Kita sudah banyak orang yang kumpul di lapangan di atas teriknya matahari, tapi ternyata apa yang terjadi? Ini hujan kita turun-turun. Jangan-jangan doa kami ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Musa, engkau datanglah kepada yang namanya Al-Barh. Ternyata Al-Barh ini seorang waliullah. Datanglah kepada Al-Barh. Didatangilah orang-orang Bani Israel ini. Wahai Al-Barh, aku ini datang ke sini atas utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ini seorang wali yang doanya mustajab. Kalau memang doanya mustajab, tolong memohon kepada Allah. Allah memohon kepada Tuhanmu, kepada Allah, supaya hujan ini cepat diturunkan. Akhirnya itu seorang wali bermunajat, berdoa kepada Allah. Dengan doanya langsung Allah menurunkan hujan. Hikmahnya apa bagi kita? Yang pertama, kita tidak boleh menyepelekan orang-orang yang dipandang hina oleh kita. Jangan menghinakan orang-orang yang dianggap hina di depan mata kita karena bajunya yang kotor, karena penampilannya yang tidak wajar. Jangan-jangan doanya jauh lebih mustajab ketimbang kita yang ada di masjid ini. Kadang-kadang kan suka ada yang datang ke rumah-rumah kita. Bahkan ada juga yang suka datang hari Jumat ke masjid-masjid. Pak DKM, bantosan abdi bade uih ke Garut. Pak DKM punten bantosan abdi bade uih ke Subang. Pak DKM punten para pengurus sadayana abdi nyuhungkeun kanggo meser beas. Kadang-kadang cek DKM nah asa datang teh mineng-mineng teuing kalau huda mah. Bahkan ku DKM kadang-kadang diusir. Pen tadi kamari anggar kene ka dieu deui datang teh. Lebih baik kita berbaik sangka saja. Ketika ada orang yang datang kepada kita memohon sesuatu, meminta sesuatu, lebih baik kita memberinya. Kalau tidak, lebih baik kita berkata yang baik-baik saja. Mengapa demikian? Jangan-jangan dia betul membutuhkan beras, jangan-jangan dia betul-betul membutuhkan uang, jangan-jangan dia betul-betul membutuhkan sesuatu. Yang terbaik kalau kita punya kemampuan, beri mereka makanan, berikan mereka uang, berikan mereka beras itu sambil kita menitipkan doa. Apalagi kita kalau sekarang sedang merenov Masjid Al-Huda ini, kan ada pelang di depan. Kita sedang melanjutkan renovasi Masjid Al-Huda. Minta doa kepada mereka agar kita bisa merenovasi. Insya Allah jamaah Masjid Al-Huda ini diberikan keluasan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya bukan doa kita, tapi doanya adalah doa-doa orang yang dianggap hina oleh kita. Itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ramadan ini bulan yang doa kita akan diijabah oleh Allah, bulan yang istighfar kita akan diterima oleh Allah, bulan yang mana kita tilawatul Al-Quran, tilawah kita akan didengarkan oleh Allah dan malaikat Jibril. Oleh karena itulah Bapak Ibu jamaah sekalian, di bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mari kita tata ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Supaya apa? Memotivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk menghidupkan suasana Ramadan ini. Ramadan itu bukan untuk malas-malas bekerja.
Rasulullah memperjuangkan perang jihad di jalan Allah di bulan suci Ramadan, menangkannya. Para pejuang di negara kita memerdekakan itu di bulan suci Ramadan. Bahkan para sahabat, para mujtahid, para mu'alif yang menyusun kitab-kitabnya, mereka menyelesaikan itu di bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada alasan bulan Ramadan ini kita untuk beristirahat, kita ini untuk tidur-tiduran. Tidak, bulan suci Ramadan justru digunakan, dimanfaatkan kita untuk bekerja keras, dimanfaatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang harus kita miliki adalah kita memiliki target apa yang akan kita tuntaskan selama kita berada di bulan suci Ramadan ini. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan, mumpung Allah masih memberikan mata kita masih terbuka, Allah masih memberikan kesempatan kita berada di bulan suci Ramadan yang belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Berikan target apa yang akan kita lakukan. Satu, target kita tuntaskan qiyamul Ramadan. Tarawih di bulan suci Ramadan ini tuntaskan. Di sini berapa rakaat tarawihnya tuh? 11 ya. 11 itu 8. 3. Tarawihnya 3, witirnya tambahan atau witirnya di setiap 11 rakaat. Jadi jumlahnya 19 rakaat begitu. Saya tawarkan di Masjid At-Taqwa karena biasa sama dengan di sini 11 rakaat. Nanti akan ditambah tarawih witirnya akan menjadi 11 rakaat. Semuanya protes, "Entong ustaz cenah, moal ka dieu deui tah." Jadi geus ilahar di kita mah tarawih itu 11 rakaat. Enggak jadi masalah. Yang ingin 23 rakaat tambahkan nanti di rumah. Rasul juga begitu. Yang bersama-sama dengan sahabat 8 rakaat. Tapi Rasul pulang ke rumah, di rumah melanjutkan lagi sholat, entah sholat berapa rakaat jumlahnya. Maka di antara para ulama berbeda pendapat. Ada yang sholat tarawihnya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 31 rakaat. Mereka berlomba-lomba mencari pahala yang banyak dengan beribadah kepada Allah dengan jumlah rakaat yang banyak. Kalau kita ingin pahalanya banyak tapi jumlahnya rakaatnya sedikit. 11 rakaat, 11 rakaat pinuh tadi awalnya hungkul. Di awalnya merapat, keluar meluber. DKM menyediakan terpal ke belakang bisi hujan. Tapi begitu tanggal 15, aduh mulai ompong satu persatu. Ibu-ibu sudah mulai ada di rumah tarawehnya, ada di mal-mal tarawehnya. Sekarang mah uga usah pergi ke mall. Sekarang mah punya uang, punya rekening, punya ATM, mobile banking, cukup dari rumah saja mulai TikTok sudah bisa sekarang itu. Lihat pakaian, lihat apapun, perhiasan-perhiasan sekarang sudah mulai TikTok, gak usah. Sekarang kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Jangan disia-siakan, jangan sampai kita berpisah dari Ramadan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Betapa banyak manusia jamaah Masjid Al-Huda yang memasuki bulan suci Ramadan tetapi yang dirasakan hanya lapar, nafsu dan dahaga saja. Tidak mendapatkan pahala bacaan Al-Quran, tidak mendapatkan qiyamul Ramadan, tidak mendapatkan pahala zakat fitrah, tidak mendapatkan pahala sedekahnya. Sia-sia memasuki bulan suci Ramadannya. Itu Rasulullah sudah memperingatkan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamil juwal atas." Betapa banyak umat manusia yang merugi dengan masuknya bulan suci Ramadan karena yang terjadi hanya sebatas menahan laparnya saja, menahan hausnya saja, tapi semangat beribadahnya tidak ada. Maka di bulan suci Ramadan jangan lupa ramaikan masjid ini. Kita bersama-sama bermunajat, berdoa di masjid ini, beristighfar, tahlil, tahmid, menghidupkan Masjid Al-Huda ini dengan baca Al-Quran secara berjamaah. Maka Ramadan ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Ramadan akan mendatangkan rahmat bagi kita semua. Ramadan akan menurunkan ampunan bagi kita semua. Kalau Ramadan ini diisi dengan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dilaksanakannya secara berjamaah, ada tadarus Al-Quran berjamaah, ada kegiatan ta'lim wa ta'lum seperti ini secara berjamaah,
Ingat Pak Bu, kalau seandainya kita saling berkumpul seperti ini akan ada ikatan batin yang luar biasa. Selain menanamkan silaturahim, ini ada ikatan batin yang luar biasa. Kalau ada ikatan batin, satu sama lain hatinya akan connect. Contoh, Bapak Ibu ketika di jalan lewat masuk ke kompleks Santosa ini ada ambulan yang akan pergi ke Rancacili untuk memakamkan jenazah dengan serene yang kadang-kadang membuat merinding bulu punduk kita. Wih, wah terus nyala-nyala. Ibu, Bapak, ketika ada ambulan yang lewat ke Santosa ini, kira-kira apa yang akan kita ucapkan? Nu aya ge sararieun. Paling tidak innalillahi wa inna ilaihi. Jarang orang mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa tidak mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Jawabannya Ustaz da teu apal saha nu maotna. Tapi kalau misalkan keluar dari Masjid Al-Huda setelah disolatkan, dinyalakan mobil itu dengan serinanya, ambulannya akan pergi ke Rancacili. Kedengaran semua orang-orang yang ada di komplek ini. Saha eta nu ngantunkeun? Eta nu ngantunkeun teh Pak DKM. Pak DKM mana? Pak DKM Masjid Al-Huda. Kira-kira apa yang akan diucapkan oleh lisan kita? Satu, kita merasakan kehilangan. Yang kedua, lisan langsung mengatakan, ya Allah, kamari mah asa kekarek, bareng-bebarengan, ngobrol bareng di masjid, sholat berjamaah di masjid, tilawah Al-Quran di bulan Ramadan bebarengan. Ayeuna tos ninggalkeun urang sadayana. Muncul di dalam lisan kita mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa kita mendoakannya? Kenapa kita memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ahli mayit itu? Karena ada ikatan batin. Di antara jemaah ini ada yang tidak bisa ke masjid. Bulan suci Ramadan absen. Nah, biasa nama dah subuh sok aya mah eueuh geuning. Oh, ditaroskeun ka mana ari Pak Agus? Pak Agus teh nuju asam urat. Ka mana Pak DKM? Pak DKM mah eta kolesterolna nuju naik. Ka mana sekretarisna? Pak sekretaris mah eta nuju karaos naon? Eta cara rangkeul. Ka mana ieu bendaharana? Eta nuju di rumah sakit. Kalau kedengaran sama jemaah yang lainnya, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Didoakan oleh semuanya. Kenapa didoakan? Karena ada ikatan batin satu sama lainnya. Maka di bulan suci Ramadan, lakukan segala sesuatu itu dengan berjamaah. Buka berjamaah, tilawah Al-Quran berjamaah. Apalagi kalau tilawah Al-Qurannya datang harus berjamaah. Sok Pak Bu, tong isin-isin deui ayeuna mah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan peluang kepada kita semua untuk tadarus Al-Qur'an. Kalau misalkan semuanya ini tadarus Al-Qur'an, paling tidak kalau tidak membaca, mendengarkan saja. Dulu mah di pesantren kalau di Garut bagus ya. Cukup kiai yang bacanya, paling 3 orang yang bacanya, yang lain mendengarkan saja, simaan namanya. Yang lain mah cuma mendengarkan saja, melihat Al-Quran. Yang membaca cukup imamnya saja, 1-2 orang yang membacanya, yang lain ikut mendengarkannya. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibacakan Al-Qur'an, yang pertama regepkeun, kupingkeun, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ada yang membaca Al-Qur'an, tinggal kita menyimaknya saja. Kalau ada anggapan, Ustad, aduh rek ngaji Quran berjamaah teh era isin geus kolot. Kayak apalun batur atuh geus kolot tuh bisa maca Quran. Enggak usah ada rasa malu-malunya. Enggak usah ada rasa malu. Saya juga di situ di At-Taqwa di Margahayu bikin kelompok-kelompok 10 orang dibikin. Nih, satu mentor, ada mentornya masing-masing.
Sok yang belum bisa sambil diajarkan, nggak usah targetnya tamat. Yang penting selama bulan suci Ramadan ada target untuk belajar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ada yang sudah mahir, sok kelompokkan 10 orang yang sudah mahir, hatamkan 30 juz, bahkan mungkin 2 kali hataman, 3 kali hataman. Yang belum bisa nggak usah dihatamkan. Iya macan bisa maca Quran hayang siga orang Mekah tuh. Boleh membaca Al-Quran gayanya gaya cepat. Apalagi kalau lambat yang enak iramanya. Apalagi yang jadi imam. Kan muncul di Jawa Tengah ada yang baca sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, 8 menit sudah beres. Itu baca lakum bismillahirrahmanirrahim. Amin. Boleh kita membaca Al-Quran dengan cepat iramanya. Mad tabi'inya dijaga, mad jaiznya dijaga, mad wajibnya dijaga, mad silahnya dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, boleh dipercepat bacaan Al-Qurannya. Tapi kalau bapak ibu yang belum bacaan Al-Quran belum mahir, jangan coba-coba, lebih baik Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu saja iramanya seperti itu. Sesuaikan. Seperti orang kalau nyetir mobil yang belum mahir dengan yang sudah mahir kan berbeda. Kalau yang belum mahir mah jangan coba-coba menggunakan 200 km per jam. Harus meraba-raba mana kuplingnya, mana persenelangnya, mana remnya, mana gasnya. Bagaimana cara belok kiri belok kanannya. Yang belum mahir kan hati-hati banget. Gak usah cepat-cepat, santai aja. Tapi kalau orang yang sudah mahir ke Jakarta saja, orang lain 5 jam, 6 jam, mungkin karena dia sudah mahir mah 2 jam sudah nyampe ke Jakarta dari Bandung. Kaki tidak akan lagi kaku. Mana ini kuplingnya, mana tangan untuk persenelangnya. Sudah tidak ada lagi keraguan. Pasti tancap gas karena sudah lancar menjalankan kendaraannya. Begitupun membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Qurannya masih taram-taram, belum lancar, biasa saja, santai-santai saja. Iramanya sesuaikan dengan irama yang kita miliki. So, kalau Masjid Al-Hudamah yang sila kumah iramana, orang pakai irama bayati, soba, ijaz, jiharakah, mangga silahkan kalau bisa. Abida tetiasa, mung ayawe cacanakan di kampung, di Majalengka. Aya cacanakan iramana ti mana ti Cirebon, aya cacanakan iramana ti Cianjur, iramana siga Cianjuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sok bacaan amin kumaha? Amin. Ya kalau asal jangan merusak bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya jangan dirusak, makhrajul hurufnya jangan dirusak. Irama itu kadang-kadang menyesuaikan. Dulu saya datang ke Margahayu disuruh mengikuti tahlilan. Irama tahlilan di Margahayu ternyata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kan gitu iramanya. Tapi sekarang berkembang, yuk kita rombah, renov bacaannya, iramanya jangan seperti itu, biasa saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sesuai dengan perkembangan pemahaman kita. Nah, itulah yang harus diisi selama kita berada di bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang akan datang kita mampu mengisinya di bulan suci Ramadan dengan qiyam Ramadannya, dengan tilawah Al-Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah datangnya bulan yang penuh berkah untuk keberkahan negara Indonesia 11 bulan ke depan setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah menjadikan negara Indonesia negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal menghitung hari, mudah-mudahan kita usianya disampaikan kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasida dan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.